Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita boleh menaikkan setiap pujian, syukur, hormat kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa daripada Allah Roh Kudus ada di tempat ini, dan saya percaya juga kuasa Roh Kudus menjamah untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah lewat streaming pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang dengan kerinduan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau mengucap syukur. Walaupun saat ini kita mengalami banyak hal yang mungkin secara manusia kita merasakan sesuatu yang membuat kita khawatir, tetapi percayalah bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar. Dalam segala situasi, keadaan apapun, Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kehidupan kita. Dia menjaga, memelihara hidup kita setiap saat, setiap waktu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan atas setiap kehidupan kita. Jikalau kita tetap terus berada di dalam pengharapan, pujian, penyembahan, hati yang percaya bahwa Tuhan menyertai atas setiap kehidupan kita, maka di situ Dia menyatakan pemeliharaan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Yesus Kristus. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang dengan kerinduan hati kita. Kita memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena hanya Dialah yang layak ditinggikan, Dialah yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya.
kami Tuhan. Engkau terus menyatakan rahmat dan berkat setiap hari selalu baru di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang dan bersekutu bersama-sama saudara seiman, untuk kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Bahkan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kami boleh bersama-sama menyatukan iman pengharapan kami, untuk kami boleh menaikkan setiap pujian kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau menurunkan urapan kuasa-Mu, boleh menjamah setiap pribadi kami, boleh mengurapi setiap kehidupan kami. Kau melayakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh bertemu bersama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam dekapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan pada sore pagi hari ini Tuhan, agar kami boleh diperbaharui senantiasa, untuk kami boleh merasakan bahwa ketika kami bertemu dengan Engkau, kami merasakan damai sejahtera, sukacita yang penuh, sehingga itu membawa satu pembaharuan dalam hidup kami, untuk kami terus Tuhan setia di dalam segala keadaan apapun Tuhan. Kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang menyatakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Tuhan, kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kemanapun kami pergi, kami tahu Tuhan, kami tidak dapat menjauhi Roh-Mu yang suci, yang senantiasa memberikan satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang suci Kau sahabat, Engkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh
setiap kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan yang tiada tara Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saya mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan kami semakin hari semakin Engkau tambahkan Tuhan. Sehingga ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh merasakan kuasa hadirat Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kami, agar setiap pujian penyembahan kami semakin hari semakin dibangun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau nyatakan urapan, hikmat, pengertian, marifat Tuhan, Engkau curahkan agar di dalam setiap persiapan yang boleh menyampaikan akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, ada setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah terus Engkau tambahkan dan tambahkan lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga suara hati-Mu dapat tersampaikan oleh hamba-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, banyak dari setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu dan boleh memperoleh kekuatan yang baru, sehingga boleh semakin hari semakin dimunculkan pengharapan akan Kristus Yesus terus bertambah-tambah di dalam hidup kami. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan terus ditambahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami berakar di dalam Engkau Tuhan. Sehingga di dalam kami mengikuti Engkau Tuhan, mengiring Engkau, kami tetap punya iman yang teguh, bersandar dan berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan untuk kebenaran firman pada sore hari ini. Engkau berkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kembali kita beribadah pagi hari ini, di hari Minggu ini. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita mau bersama-sama iman kita dibangun oleh kekuatan Tuhan yang ada dalam diri setiap kita. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan kembali dari Kisah Para Rasul dengan judul firman Bila Roh Kudus Bekerja. Bila Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bila Roh Kudus bekerja itu Allah sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Tidak ada satupun yang mampu menghentikannya. Dia akan terus bekerja menyertai orang percaya dengan kuasanya, dengan pribadinya, dengan anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, esensi menjadi seorang Kristen, esensi dari kehidupan Kristen adalah apa yang Tuhan lakukan di dalam dan melalui kehidupan kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu terus-menerus dituntun oleh Roh Kudus, bukan hanya dituntun tetapi diberdayakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Paulus sudah berkata kepada jemaat di Efesus demikian, aku berdoa supaya ia, Roh Kudus, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi dengan iman dan kuasanya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh berdampak, dan terutama kita boleh memenuhkan kehendak Tuhan dengan sempurna, yaitu menyelesaikan segala rencana-rencana yang hebat dalam kehidupan kita. Pagi hari ini secara khusus kita melihat suatu peristiwa yang terjadi di Samaria, yaitu Pentakosta yang terjadi di Samaria. Minggu-minggu yang lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus tercurah. Ada satu bentuk Pentakosta yang terjadi di Yerusalem. Namun kita tahu bahwa Roh Kudus tidak bisa hanya diam saja di Yerusalem, dan dia berjanji akan menyebarkan kuasanya. Dan kali ini dia memakai hambanya yang bernama Filipus, seorang diaken yang dipilih oleh para rasul di antara 7 diaken untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk mewartakan kasih Tuhan. Luar biasa Filipus ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya. Filipus tidak hanya puas dengan dirinya menjadi diaken saja, tapi dia ingin menginjil, ingin menceritakan tentang kehidupan Yesus.
maka dia pergi keluar dari Yerusalem seturut roh yang menginspirasi dia. Dia bergerak menuju Samaria, saudara. Namun dalam kisah yang nanti kita baca, ternyata Roh Kudus belum turun atas semua jemaat di Samaria. Oleh karena itu datanglah rasulnya, yaitu Petrus dan Yohanes dari Yerusalem menuju Samaria untuk menggenapkan, untuk menyempurnakan karya Tuhan, dan terutama untuk menyatukan gereja perdana, gereja yang masih muda di Samaria bersatu dengan gereja yang utama, yaitu gereja di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita menyiapkan di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 25. Kisah Para Rasul ayat yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika rasul-rasul Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku janganlah kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, kita melihat apa yang terjadi di Samaria. Ayat sebelumnya Bapak Ibu bisa baca, yaitu mulai dari ayat 4 ya, sampai dengan ayat yang ke-13 yang tidak kita baca tadi. Itu bercerita bagaimana Filipus dipakai Roh Kudus untuk pergi ke tanah Samaria ini. Dia adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih para rasul, yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara. Ya, Filipus ini menginjil sambil melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat dan heran daripada Tuhan. Mari kita lihat dulu di ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 8 ayat 6 dikatakan demikian. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan firman, pemberitaan Filipus, dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Kisah Rasul 21 ayat 8 memberi keterangan tentang Filipus. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ini adalah fakta tentang Filipus, seorang diaken. Dia adalah pemberita Injil. Dia berubah hanya sekedar diaken menjadi pemberita Injil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali kita sebagai orang Kristen tidak mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang menurut perkiraan kita mungkin sulit untuk bertobat, atau bahkan tidak mau bertobat. Dan ini salah, saudara. Ya, kita harus memberitakan Injil justru pada mereka ini, mereka yang sulit untuk bertobat. Dan ingat, bagi setiap kita yang memberitakan kabar sukacita ini, pertobatan itu bukan karena kita, bukan bergantung kepada si pemberita Injil tersebut, tetapi bergantung kepada Tuhan. Perhatikan Filipus, saudara. Filipus sengaja dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil ke daerah Samaria. Samaria adalah kurang lebih 50 km dari Yerusalem, dan kita tahu Samaria
adalah satu daerah yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Orang Yahudi berseteru dengan orang Samaria, dan itu terjadi di dalam zamannya raja-raja, saudara. Dan orang Samaria ini bercampur dengan penduduk setempat, dan agama mereka adalah agama sinkretis, bukan murni Yahudi lagi. Dan Alkitab menulis orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Namun dengan demikian, Roh Kudus membawa Filipus secara luar biasa, karena Roh Kudus tahu bahkan ada pertobatan yang luar biasa di Samaria itu. Haleluya. Filipus tidak hanya memberitakan Injil kepada orang Samaria, tapi juga seorang penyihir, saudara, yang bernama Simon nantinya, seorang tukang sihir. Ya, haleluya. Mari kita lihat bersama-sama kisahnya, saudara, secara khusus dalam ayat 14 sampai dengan 25 tadi. Bagaimana diceritakan setelah orang banyak ini terkagum-kagum kepada Filipus, dan Alkitab menulis mereka berbalik dari jalannya dan mulai mengikut Filipus. Bahkan ada tukang sihir juga berbalik jalannya mengikuti Filipus. Padahal banyak orang-orang Samaria sebelumnya menjadi pengikut tukang sihir ini. Alkitab berkata tukang sihir yang bernama Simon Magus ini juga percaya kepada Filipus. Namun nanti kita lihat apakah sungguh-sungguh kepercayaan mereka itu sejati, pertobatan mereka itu sejati, pertobatan mereka itu murni, atau sekedar terkagum, atau sekedar euforia, atau sekedar terheran melihat banyak tanda dan mujizat yang dilakukan Filipus, atau bahkan mungkin khususnya Simon ini ingin setenar Filipus. Haleluya. Pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat Roh Kudus bekerja. Roh Kudus itu turun dengan otoritas kuasanya. Roh Kudus itu turun dengan otoritas kuasanya. Ayat 16 berkata demikian, saudara, sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini berkata Roh Kudus belum turun. Mungkin Roh Kudus sudah ada di dalam orang Samaria yang percaya kepada Tuhan, tetapi Roh Kudus belum memberikan otoritasnya, belum memberikan kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja harus terus berjalan menuju kegenapan atau kedewasaan di dalam kehendaknya Tuhan. Bukan hanya sekedar keselamatan saja, bukan hanya sekedar menyaksikan mujizat, tapi gereja harus menjadi berkat. Gereja harus menjadi pelaku-pelaku mujizat itu sendiri. Oleh karena itu turunlah otoritas dari Yerusalem. Yerusalem adalah tempat para rasul, tempat pertama kali Roh Kudus tercurah, dan rasul-rasul adalah orang-orang yang pertama kali menerima otoritas dari Roh Kudus sendiri. Orang yang pertama kali menerima curahan dari Roh Kudus. Oleh karena itu Petrus dan Yohanes sebagai wakil rasul-rasul datang ke Samaria ini, ya, untuk menyatakan kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka berdua datang, mereka menjumpai mereka belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka ayat 17 berkata keduanya menumpangkan tangan atas mereka. Mengapa Petrus dan Yohanes harus datang ke Samaria? Apakah Filipus tidak cukup? Kita menjawabnya bahwasanya berdasarkan janji firman Tuhan sendiri di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa pergerakan Injil harus sampai ke seluruh dunia dan berawal dari Yerusalem. Dan Tuhan mau semua daerah dimanapun para rasul, diaken-diaken atau semua orang percaya menginjil harus terhubung kepada pusatnya, harus terhubung kepada Yerusalem, supaya menjadi satu kesatuan, satu otoritas dari Tuhan sendiri. Para rasul menggambarkan pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan, dan pemimpin ini perlu menjangkau, perlu mengunjungi gereja-gereja yang baru, termasuk di Samaria ini. Haleluya. Seperti Barnabas kita melihat diutus ke Antioquia untuk menjangkau wilayah non-Yahudi. Yang kedua, kita melihat aspek bahwa Samaria ini tidak diterima oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak berkumpul dengan orang Samaria. Namun karena mereka sudah menerima Injil dan percaya kepada Tuhan, mereka perlu digabungkan kepada orang Yahudi, orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem. Oleh karena itu kedua rasul datang untuk menghilangkan halangan kultural. Mereka mau menyatukan, walaupun orang Samaria ini berbahasa Yunani,
Dan Filipus juga rasul yang berbahasa Yunani. Oleh karena itu Petrus dan Yohanes datang untuk menyatakan bahwa Samaria walaupun berbahasa Yunani menjadi bagian tubuh Kristus sendiri, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga tidak terjadi halangan, sehingga tidak terjadi batu sandungan bagi siapapun yang mengerti. Ingat, Roh Kudus itu menyatukan. Roh Kudus menghilangkan halangan-halangan, menghilangkan batu sandungan, menghilangkan sangka. Roh Kudus menyatakan bahwa semua di hadapan Tuhan itu sama. Oleh karena itu perlu adanya otoritas dari kuasanya. Otoritas dari kuasanya ini menunjukkan bahwa kita tetap terhubung kepada Roh Kudus yang satu itu. Haleluya. Demikian juga gereja Tuhan saat ini. Dimanapun gereja Tuhan itu berada, tersebar, kita tetap terhubung dengan gereja yang am, gereja yang satu, yang kudus, yaitu gereja Tuhan Yesus sendiri, gereja rasuli yang didirikan pertama kali di Yerusalem. Dan kita tetap setia kepada ajaran mula-mula dari para rasul ini, yaitu percaya akan kuasanya, percaya akan kuasa Roh Kudus dan segala manifestasinya di dalam kehidupan kita ini. Sehingga setiap orang Kristen harus mengalami baptisan pertobatan, harus mengalami kepenuhan Roh Kudus yang kita namakan baptisan Roh Kudus sebagai berkat yang kedua atau second blessing itu. Haleluya. Kita perlu mendapatkan ini dan perlu mengerti inilah cara Roh Kudus yang bekerja. Yang kedua, bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Roh Kudus bekerja dengan impartasi kuasanya. Perhatikan ayat yang ke-17, dikatakan demikian, kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Impartasi kuasa dinyatakan dengan penumpangan tangan, lay on hand, menumpangkan tangan. Para rasul yang menerima otoritas, menerima kuasa dari Allah, menumpangkan tangan kepada orang-orang yang ada di Samaria ini dan semua orang untuk menerima kuasa Roh Kudus, untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk diberdayakan supaya menjadi saksinya Tuhan, supaya bisa melayani gerejanya lebih dahsyat lagi, bukan hanya sekedar pertobatan saja. Haleluya. Ini adalah bentuk ketundukan. Ketika menerima impartasi kuasa, itu tandanya orang tersebut menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus, penundukan diri lewat hambanya yang diurapinya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada ketundukan diri kepada hambanya, maka Tuhan bisa memakai, Roh Kudus bisa memakai orang-orang ini terus untuk dilipat gandakan, untuk mereka bisa menumpangkan tangan kembali kepada orang-orang yang lain, sehingga rantai jalinan kuasa Roh Kudus tetap terus bekerja. Arti impartasi adalah memberikan dengan melimpah dari kedalaman diri seseorang. Seseorang sudah memiliki anugerah, memiliki karunia, memiliki kuasa dari Roh Kudus, diimpartasikan, diberikan kepada orang lain, supaya orang yang tersebut menerima kuasa yang sama daripada Tuhan. Jadi orang yang mengimpartasi hanya saluran saja, saluran kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Ini berupa satu ketundukan kepada pemimpin-pemimpin, karena yang mengimpartasi adalah para pemimpin-pemimpin kita, hamba-hambanya sudah dipilih untuk mengalirkan kuasa Roh Kudus, kasih karunia daripada Roh Kudus lewat penumpangan tangan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan ragu dengan penumpangan tangan. Ada banyak orang yang alergi dengan penumpangan tangan, ada banyak sangka. Ketika kita tahu yang hambanya dipilih Tuhan, hambanya diurapi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan karunia-Nya, mari kita bersegera supaya aliran kuasa Roh Kudus itu boleh kita teruskan kepada orang-orang lain. Ketika kita sudah menerima impartasi kuasa, menerima penumpangan tangan, kita pun bisa mengimpartasinya kepada banyak orang lagi. Haleluya. Itu cara Roh Kudus bekerja bagi setiap kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Cara Roh Kudus bekerja adalah mencelikkan niat hati yang jahat. Mencelikkan niat hati yang jahat. Perhatikan di ayat yang ke-21, saudara. Ayat yang ke-21 dituliskan demikian. Mari kita lihat kepada ayat yang ke-18 lebih dulu. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi karena rasul-rasul menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika menumpangkan tangan di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara, kita perhatikan kisah ini sampai akhir.
ya ternyata ya Simon Magus yang sebelumnya dituliskan sudah mengikut Filipus itu ingin mendapatkan kuasa dari Petrus dan Yohanes ini, karena dia melihat satu perkara besar, mujizat yang besar yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Kalau kita melihat selanjutnya, ternyata respon Petrus itu tidak, dalam tanda kutip, tidak positif, saudara. Tetapi Petrus berkata demikian, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi nyata di sini bahwa Simon Magus ini pengen mendapatkan kuasa, bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengagungkan Tuhan, tetapi untuk kepentingannya diri sendiri, untuk kepopulerannya diri sendiri, untuk ambisi pribadinya. Mungkin kita berpikir dulu Simon ini banyak pengikutnya, dan kemudian ketika Filipus ada, banyak pengikut Simon yang lari kepada Filipus. Mungkin Simon ini merasa kepahitan karena sudah tidak mendapatkan pengikut lagi. Maka ketika dia sudah menyatakan diri menjadi orang percaya, dia ingin kuasa tersebut. Dan ini dilihat oleh Petrus, oleh kuasa Roh Kudus. Ternyata hati daripada Simon ini seperti pahit, seperti empedu. Artinya apa, saudara? Artinya hatinya tidak lurus, artinya hatinya jahat. Dia ingin memanipulasi kuasa itu, bukan demi nama Yesus, tapi mungkin demi namanya sendiri. Artinya apa? Artinya pertobatan dari Simon bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatannya bukan mencari pengampunan daripada Tuhan. Pertobatannya bukan mencari kuasa kemuliaan bagi Tuhan, tapi menyelamatkan posisinya di hadapan masyarakat banyak, menyelamatkan kedudukannya, menyelamatkan dari rasa malu dari orang-orang sekitarnya saja. Pertobatan Simon adalah pertobatan yang kamuflase, atau pertobatan yang pura-pura, yang tidak sesungguhnya, yang tidak sejati. Dan pastinya orang seperti ini tidak bisa mengeluarkan buah yang manis, buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kuasa dan karunia Roh Kudus bukan kita dapatkan dengan usaha manusia, tetapi itu sesungguhnya anugerah, karunia murni dari Allah sendiri bagi setiap kita. Simon mau mencoba mengukur karunia itu dengan uang, dan Petrus sangat berang dengan apa yang dikatakan Simon ini. Saudara, memang Simon tidak lagi disebut dalam kitab-kitab lain, hanya disebut sekali itu saja. Kenapa? Karena di dalam ayat yang baru saja tadi kita baca, kita tidak mendapatkan satu bentuk pertobatan, ungkapan pertobatan dari Simon. Dia hanya berkata kepada Petrus, ya kalau gitu doakan saja saya, supaya saya tidak menjadi seperti yang kau sangkakan. Sepertinya dia menganggap enteng saja apa yang dikatakan Petrus, sepertinya dia tidak mau menerima apa yang dikatakan Petrus, sepertinya dia menyangka dan dia mengatakan apa dikatakan Petrus itu tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu Allah sendiri. Roh Kudus itu Allah yang kudus sendiri. Jadi ketika dia bekerja, dia menyatakan otoritas kuasanya lewat gerejanya, lewat hamba-hambanya. Dia menyatakan dengan satu bentuk impartasi kuasa, ya, penyaluran kuasa yang terus harus dilipat gandakan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tapi sekaligus Roh Kudus juga mencelikkan mata setiap kita untuk melihat segala ekses-ekses penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi, yaitu orang memanipulasi karunia dan kuasa itu untuk kepentingan diri setiap pribadi, untuk kepentingan sendiri di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh mengiring Roh Kudus dengan hati yang murni, percaya bahwa Roh Kudus ingin mengimpartasi setiap kita dengan karunia-karunia-Nya. Dan mari kita terus minta dengan hati yang tulus, hati yang murni, supaya kita semua dipakai seperti para rasul untuk menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Mari kita bawa hati yang murni, hati yang tulus, supaya Roh Kudus memakai setiap kita. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi penguatan, boleh menjadi penolong, penguat, pengarah bagi setiap kita, bahwa Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih
buat firman-Mu pagi hari ini, memberi kekuatan bagi kami. Kami belajar bagaimana Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Tuhan, ini hati kami, ini diri kami. Kami mau Engkau memakai kami, Tuhan, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, Roh Kudus. Kami mau setia kepadamu, Roh Kudus, karena kami mau berpartisipasi dalam pelebaran kerajaan Allah, pelebaran kerajaan-Mu, pelebaran kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena waktu-Mu tidak lama lagi Engkau datang kepada setiap kami, dan kami akan menjumpai Engkau di awan-awan. Terima kasih Roh Kudus, terus bekerja lewat kehidupan kami. Pakai apa yang ada pada kami. Kami mau berserah dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tanamkan lebih lagi firman ini dalam hati kami, sehingga kami boleh berdampak dan berbuah bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, Tuhan. Tetap menyertai mereka di dalam kebijakan yang baru, new normal ini, Tuhan. Mari pimpinan-Mu tetap ada, Tuhan. Kami tahu bahwa bahaya COVID ini belum berakhir, Tuhan. Tetapi kami juga percayakan kuasa-Mu, Tuhan, yang tetap terus menyertai kami. Oleh karena itu, turunkan hikmat kebijaksanaan-Mu lebih lagi buat para presiden dan para pembantunya juga. Dan terus juga pada wali kota, gubernur kami semuanya, Tuhan. Mari Tuhan, Kau menjamah setiap pemimpin yang ada, akan dengan arif dan bijaksana mengelola negara ini, supaya negara ini tetap terus berjalan, perekonomian tetap terus berjalan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang sakit, Tuhan. Kami berdoa mereka yang terdampak COVID ini, Tuhan, jamah dan sembuhkan, pulihkan kembali. Tuhan juga menjamah setiap para pengusaha yang ada, pelaku-pelaku bisnis di tanah air ini, agar mereka bangkit kembali, Tuhan, membangun perekonomian di Indonesia ini dengan berserah kepada Engkau, Tuhan, dengan percayakan tuntunan-Mu sendiri, sehingga Indonesia akan bangkit kembali, Indonesia akan dipulihkan kembali perekonomiannya, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GBTK Ongalian, Tuhan. Mari pimpinan-Mu buat segenap jemaat, ketika kami masih berdoa, kami masih beribadah di rumah, Tuhan, sambil menantikan supaya pandemi COVID ini benar-benar tersingkir, benar-benar dibersihkan dari daerah sekeliling kami, sehingga nanti kami akan boleh lagi beribadah dengan tenang, Tuhan. Mari jamah setiap keluarga-keluarga yang ada, Tuhan, dengan jamahan yang luar biasa, sehingga kami merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian, kami merasakan sukacita, walau kami masih harus beribadah dengan keluarga kami di rumah, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau yang bisa menembus dinding-dinding tembok, Engkau bisa melihat dan mendengar seruan doa-doa, seruan dari umat-umat-Mu, khususnya di GBTK Ongalian ini, dan Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan rumah ibadah kami, Tuhan. Mari Tuhan jamah, kami bersyukur dan berterima kasih karena izin mendirikan bangunan sudah kami terima, Tuhan, dan kami boleh bersiap untuk memulai pembangunan fisik ini, Tuhan. Mari Engkau terus bekerja, memilihkan kontraktor yang tepat bagi kami semua, dan Engkau menyatukan hati segenap pengurus yang ada, Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama satu hati memulai melangkah untuk pembangunan fisik gereja kami di kawasan industri Candi Blok 23 ini, Tuhan. Mari Tuhan yang mengawal mulai dari awal hingga akhirnya, Tuhan yang menjamah setiap pelaku-pelaku yang ada, Tuhan yang menjamah juga masyarakat sekeliling kami, Tuhan, untuk boleh dengan kondusif memberikan perhatiannya buat pembangunan gereja kami ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan, mencukupkan apa yang kami butuhkan, bahkan dana dan sarana prasarana yang ada. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Tuhan, di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Ini doa kami, Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, dan kami percaya Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari sekarang kita bangkit berdiri dan kita angkat dua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan, sehingga kita boleh melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kita seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Allah Roh Kudus sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.